Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Diduga hilang kendali, truk molen di Kecamatan Watu Malang, Wonosobo masuk jurang sedalam 300 meter. Satpol PP bongkar pagar seng yang dipasang warga hingga menutup jalan Sinarmas di Kelurahan Kedung Mundu, Kota Semarang. Bersiap, skuad Garuda akan hadapi Arab Saudi dalam ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sekolah rakyat untuk tingkat sekolah dasar di Kota Solo mulai beroperasi. Untuk tahap pertama, tingkat sekolah dasar akan diikuti oleh 50 siswa. Dan Sekolah Rakyat Dasar 2 Solo ini menempati Kompleks Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas BPVP Solo. Bapak Wali Kota dan Sekolah Rakyat tingkat dasar kini mulai beroperasi di Solo. Komplek Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas BPVP di Jalan Bayangkara, Kecamatan Laweyan jadi lokasi tempat para siswa akan menimba ilmu dan tinggal di asrama. Dengan nama Sekolah Rakyat Dasar 2 Solo, pada gelombang pertama ini menerima 50 siswa sekolah dasar dan Senin lalu menjadi masa pengenalan lingkungan sekolah bagi siswa atau MPLS. Di lokasi ini siswa akan menempuh pendidikan dengan sistem asrama. Tidak hanya mendapat pelajaran, siswa juga akan mendapatkan kamar, makan dan perlengkapan mandi, serta di sekolah juga disediakan sarana olahraga. Rencananya pemerintah akan melakukan perekrutan siswa kembali hingga mencapai 100 siswa. Bagi orang tua murid, sekolah rakyat dipilih karena ingin anaknya melanjutkan sekolah tanpa biaya. Sebelumnya di SD 05. Terus ada sekolah rakyat ini dipindahkan di sini. Bu, Karena ya kita kekurangan ekonominya beda, ya kekurangan biaya jelas ya. Ya untuk memajukan anak lah supaya dia sekolah lebih tinggi. terbantu ya Bu ya dengan sekolah gratis ini Bu. Ya. Nanti dengan proses waktu kita akan melakukan rekrutmen siswa lagi supaya kemudian di Sekolah Rakyat 2 Surakarta ini bisa menampung patrobel. Karena memang ya untuk merekrut siswa dari SD ini sangat susah gitu ya, sangat susah. Jadi ini perlu waktu untuk proses. Sekolah rakyat di Kota Solo, jenjang SMA, SD masih menempati bangunan sementara. Rencananya pemerintah akan membangun gedung permanen sekolah rakyat di Kabupaten Sukoharjo. Heri Prastio melaporkan dari Solo. Warga miskin di Kabupaten Tegal mendapatkan bantuan rumah layak huni. Total ada 55 keluarga yang dapat program RTLH di tahun ini. Ini rumah baru Endang, warga desa Pedagangan Kabupaten Tegal yang mendapatkan bantuan dari program rumah tinggal layak huni. Setelah bertahun-tahun tinggal di gubuk bambu yang reot tanpa kamar mandi, akhirnya ia bisa tinggal di rumah yang layak. Kondisinya sangat tidak layak dipakai, mau roboh, kebanjiran areanya. Udah berapa lama Bu? Udah berapa tahun? Udah lama ya? 5 tahun nempel di rumah saya, Bu RT-nya kebenaran sini. Itu siapa? Nempel. Nempel tuh Bu RT. Saya Bu RT-nya ini. Ini dulu apa? Bangunannya pakai apa? Pakai bambu. dan terpal. Bawahnya Terpal, pakai tanah. tanah ya. Bukan rumah itu sebenarnya. Kandang ayam. Bukan rumah. Ibu anu apa? Pekerjaannya apa Ibu? Alam, Ibu pekerjaannya. nggak ada WC-nya. Enggak. Kali. Kayaknya tengkali. Mandinya tuh Mbak Ayu. Pembangunan rumah Endang ini menghabiskan anggaran sekitar 40 juta rupiah yang diambil dari Pemdes Pedagangan, Basnas, dan Polsek Dukuhwaru, serta kasur dan kompor senilai 10 juta rupiah. Anggaran rumah ini total anggaran 45 jutaan ya, 45 juta bersumber dari Basnas,
terus juga dari Surabaya ini ada dari Pak Kapolsek, ada dari Ramil, dan juga ada dari DD. Ini kolaboratif yang sangat luar biasa. Karena apa, kalau kita berdiri sendiri belum tentu kan, kayak RTL aja hanya 20 juta. Tapi ini berkat kolaboratif ini bisa menyelesaikan Total ada 555 program RTLH yang dibangun pada tahun ini dengan rincian 315 unit dari APBD Kabupaten Tegal, 195 dari APBD Provinsi, 40 unit dari Basnas Kabupaten Tegal, dan 5 unit dari Basnas Provinsi. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Kabupaten Tegal. Banyak mendapatkan penolakan dari sopir-sopir truk, pemerintah tetap akan memberlakukan larangan truk odol. Rencana larangan truk odol disampaikan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimutri Yudhoyono. Menko Infrastruktur AHY memastikan kebijakan Indonesia bebas kendaraan over-dimension overloading atau odol akan diberlakukan pada Januari 2027. AHY menegaskan bahwa upaya tidak adanya truk odol merupakan kebijakan pemerintah dalam menekan angka kecelakaan lalu lintas akibat kendaraan odol. Data pemerintah pada tahun 2024 lalu 10,5% angka kecelakaan melibatkan angkutan barang. Selain itu dampak dari odol mengakibatkan kerusakan jalan yang menelan biaya besar. Zero odol bisa berlaku efektif mulai 1 Januari 2027. Setiap KL pasti punya concern. Ada yang menitik beratkan pada dampak ekonomi misalnya. Jika odol ditertibkan, ada yang mengedepankan aspek keselamatan, dan ada juga yang memikirkan dampak sosial. Jadi banyak aspek yang tentunya perlu kita pertimbangkan dan juga kita bahas secara utuh. Jelang ronde 4 kualifikasi Piala Dunia Zona Asia, 29 pemain timnas Garuda Indonesia telah lengkap berada di Jeddah, Arab Saudi. Latihan intensif langsung dilakukan skuad Garuda dalam arahan pelatih Patrick Kluivert. Timnas Indonesia menggelar latihan intensif di Kings Abdullah Sport City Training Field jelang hadapi Arab Saudi dan Irak untuk putaran keempat grup B kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Dua laga melawan tim asal Timur Tengah di ronde 4 kualifikasi Piala Dunia Zona Asia akan menentukan langkah timnas Garuda menuju pentas dunia. Akurasi passing, taktik, ketahanan fisik, dan penyelesaian akhir menjadi fokus para penggawa timnas pada sesi latihan di bawah arahan Patrick Kluivert. Kabar baiknya, striker andalan Oli Romeni yang sebelumnya dibekap cedera telah pulih dan siap menjadi juru gedor di lini serang. Namun faktor cuaca panas dan kelembapan udara menjadi tantangan bagi J. Itzes dan kolega. Skuad timnas diharapkan cepat beradaptasi dengan cuaca agar bisa meraih hasil maksimal pada laga yang akan berlangsung di Stadion King Abdullah Sport City Jeddah pada Rabu waktu setempat. Informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita di Berita Jateng hari ini. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Atas nama rekan yang bertugas, saya Rizka Dion mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.